Kalau kamu cari hotel yang hanya 3-5 menit dari Bandara Bali, bisa jalan kaki ke pusat oleh-oleh Krishna, dan punya rooftop dengan view pesawat landing dan take off, hotel ini cocok banget buat kamu. Ini dia, Sovereign Hotel Bali. Halo guys, selamat datang di Langkah Aulia. Di channel ini, aku bakal share rekomendasi perjalanan, penginapan, kuliner, sampai masak-masak. Ikuti terus langkahku di YouTube, Instagram, dan TikTok. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. Let's go! Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Nah, sebelumnya kami sudah merekomendasikan penginapan cantik di Tabanan. Yang belum nonton, silahkan ditonton di video sebelumnya ya. Dan sekarang, kami mau ajak kalian ke hotel super dekat dengan bandara, pilihan yang nyaman untuk akhir staycation liburan kalian di Bali. So, tonton sampai habis ya. Jadi, hotel ini tuh termasuk hotel bintang 4 dengan fasilitas yang super lengkap. Ada restoran, rooftop pool, ada gym, dan juga ada spa areanya ya guys. Nanti bakalan aku tunjukin semuanya ke kalian. Jadi, walaupun bukan resort mewah, hotel ini tetap nyaman dan praktis buat kalian yang butuh penginapan dekat dengan bandara. Nah, ini dia area lobbynya guys. Lobbynya cukup luas dan nyaman untuk nunggu check-in atau nunggu driver. Oh iya, video ini kami ambil pas akhir tahun kemarin ya. Cuma baru sempat kami upload sekarang. Jadi masih ada dekorasi pohon Natal gitu. Dan proses check-in di sini cukup lancar banget ya. Gak ribet sama sekali. Dan ini dia area samping lobbynya guys, untuk nunggu proses check-in yang mengarah ke lift atau menuju kamar. Untuk lift di sini cukup bersih dan terawat ya, jadi nyaman banget buat diakses. Oh iya, hotel ini punya kurang lebih 197 kamar, jadi nggak terlalu besar, tapi juga nggak terlalu kecil ya. Dan proses check-in dan check-out-nya juga lebih cepat, nggak crowded karena terlalu lama nunggu. Overall, sampai sejauh ini cukup nyaman dan oke sih menurut kami. Dan untuk desain liftnya, ini sebagian kaca ya guys. Jadi kita bisa ngeliat pemandangan luar pas kita lagi menuju kamar. Cakep deh pokoknya. Here we go. Ini dia area lorong menuju kamarnya guys. Semua lantainya full karpet, lampunya juga cukup terang, dan suasana di sini tuh terasa hangat banget. Ternyata dari dalam sini, hotel ini tuh terasa lebih luas daripada kelihatan di luar. Cakep sih menurutku. Dan ini dia kondisi kamar kami guys. Ukurannya cukup luas untuk harga yang relatif terjangkau. Tempat tidurnya juga king size, jadi tidur sama anak pun tetap nyaman ya guys. Di sini bersih banget sih. Pencahayaannya juga oke menurutku. Gimana menurut kalian? Bagus kan? Cocok banget buat kalian yang nyari penginapan di Bali mulai dari 400 ribuan aja. Nah, di samping kiri kasurnya ada laci penyimpanan, telepon, power outlet, dan juga sofa santai ya. Oh iya, ini sandal baru banget kami unboxing, bukan sandal luar yang bekas kami pakai ya guys. Makanya ada di situ. Di sebelah kanannya juga sama, ada laci penyimpanan lengkap dengan arah kiblat dan power outlet. Kemudian, di depan tempat tidur ada area kerja lengkap dengan power outlet, dan kursinya juga movable ya guys. Jadi cukup fleksibel saat dipakai. Untuk TV-nya, ini ukuran sekitar 43 inch ya guys. Tapi masih TV kabel ya, belum smart TV. Dan untuk amenitisnya, ini cukup lengkap juga ya guys. Udah ada teh, kopi, dan juga udah disediain teko listrik dan 2 cangkir juga. Terus di bawahnya, ini ada mini kulkas tapi masih kosong ya. Sekarang kita lihat area lemarinya guys. Di sini udah disediakan jasa laundry jika kalian butuh ya, dengan list harga lengkap. Kemudian ada deposit box, 2 pasang slipper, laci penyimpanan yang cukup luas ya guys, buat sekedar naruh barang-barang kecil ataupun tas kalian. Kemudian pastinya ada hanger juga ya di sini. Jadi semua perlengkapan dasarnya udah lengkap deh di sini. Terus di samping lemarinya ini ada tempat duduk untuk pakai sepatu ya. Nah, sekarang kita lihat area kamar mandinya. Di sini area showernya menyatu dengan bathtub ya guys. Amenities mandinya juga lengkap, ada shower cap, dental kit 2 set, sanitary bag, dan juga sabun batang kalau kalian perlu. Terus pastinya di sini juga udah lengkap, ada sabun cair dan samponya juga ya. Dan ini dia area wastafelnya guys, lengkap dengan 2 botol air minum yang bisa kalian pakai untuk kumur. Ada gelas kumurnya juga ya, walaupun cuma 1 sih ini. Lalu di sampingnya ada hair dryer dan power outlet juga. Dan di depannya ada cermin besar juga ya guys. Kemudian di sebelahnya ini ada area toilet, untuk kebersihannya cukup bersih ya. Terus di sampingnya ada tempat sampah, dan di bagian atasnya ini ada handuk mandi dan juga handuk muka ya guys. Nah, sekarang aku mau nunjukin area luar kamarnya. Dan ini dia view dari area luar kamarnya ya.
Kebetulan waktu kami ambil video ini habis hujan, jadi suasananya masih syahdu banget. Terus di bawah sana itu adalah area sarapan sekaligus restonya ya guys. Kemudian di sebelah kirinya ini kayaknya pemukiman warga deh. Sekarang kami mau naik ke lantai 6 untuk lihat area kolam renangnya. Dan pas keluar dari lift, kalian akan lihat ruangan spa dan massage dan ruangan pendaftarannya. Ini berbayar ya guys. Terus di lantai ini juga ada beberapa ruangan meeting dan area gymnya juga, tapi waktu kami kesini semua ruangannya lagi terkunci jadi kami nggak bisa lihat ke dalam. Kayaknya kalau dilihat dari sini area gymnya lengkap juga ya peralatannya. Tapi nggak ngerti deh ini kenapa dikunci ya. Dan ini dia sky poolnya guys. Karena letaknya memang di lantai paling atas, view-nya tuh terbuka dan luas banget. Ini kondisinya setelah hujan ya, jadi masih terlihat basah, tapi jadi adem cuacanya. Dan kita naik beberapa anak tangga lagi untuk sampai ke area poolnya. Di sini sepertinya memang nggak ada jalur stroller atau kursi roda, tapi menurutku tetap aman karena anak tangganya sedikit banget dan pendek-pendek. Nah, begitu sampai di atas, area poolnya langsung kelihatan luas dan terbuka banget. Di sini juga ada banyak area tempat duduknya ya guys, buat kalian yang nungguin anak berenang atau sekedar mau duduk-duduk atau rebahan. Atau bahkan sekedar berjemur untuk tanning, kalian bisa di spot mana aja ya tinggal pilih, karena emang sebanyak itu guys tempat duduknya. Terus, suasana di atas sini juga enak banget guys. Apalagi habis hujan kayak gini. Bener-bener jadi tempat spot healing sebelum kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya nggak sih guys? Nah, sekarang kita mau lihat view utama dari hotel ini, yaitu landasan udara Bandara I Gusti Ngurah Rai. Buat kalian yang suka dunia aviasi atau penggemar pesawat, view di sini tuh cocok banget buat ambil momen video ataupun foto saat pesawat landing ataupun take off. Sekalian, kami juga mau ngenalin pesawat nih ke anak kami. Dan ini dia beberapa footage pesawat yang lagi landing dan take off yang aku ambil waktu itu. Seru banget guys, lihat pesawat dari dekat kayak gini, apalagi dari rooftop hotel. Oh iya, walaupun suara pesawat dari atas ini kedengaran cukup kencang banget, tapi tenang aja guys, suaranya nggak sampai masuk ke dalam kamar kok. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kamarnya bakalan berisik. Sejauh pengalaman kami nginep di sini, ini aman banget ya suaranya ke dalam kamar. Jadi nggak ngeganggu banget di dalam kamar. Dan lihat deh guys, ini jarak antara hotel ke landasannya lumayan dekat banget kan? Makanya spot ini cocok banget buat kalian yang suka lihat pesawat atau ambil momen take off dan landing dari posisi yang unik. Cakep banget ya posisi dari sini. Dan ini dia view Garuda pas landing guys. Momennya tuh bener-bener kerasa deket banget dari sini. Dari rooftop hotel ini, kita bisa lihat jalur approach-nya yang cukup jelas. Jadi setiap pesawat yang masuk kelihatan sangat dekat dan jelas banget. Rasanya tuh kayak lagi duduk di ruang tunggu bandara gitu. Ya nggak sih? Karena emang bener-bener sedekat itu guys. Ini tuh bener-bener jadi pengalaman kami lihat pesawat sedekat ini dari hotel. Dan ini dia momen take off-nya Qatar Airways. Jauh lebih besar dari Garuda tadi ya. Jujur aku nggak terlalu paham soal jenis-jenis pesawat, tapi lihat pesawat sebesar ini take off dari jarak sedekat ini, rasanya benar-benar pengalaman yang jarang banget kami alami. Ini jadi penutup long holiday kami di Bali, dan ternyata momen sederhana kayak gini tuh memorable banget. Buat kalian yang punya jadwal super padat pas liburan ke Bali, atau buat yang butuh hotel super dekat dengan bandara, biar besok paginya nggak buru-buru pulang, hotel ini tuh rekomen banget sih. Apalagi dengan harga yang mulai dari 400 ribuan, menurutku sangat worth it banget sih masuk ke bucket list kalian. Bener-bener cakep banget ya, ngeliat take off sedekat ini. Masya Allah. Nah, habis lihat pesawat, kita mau coba welcome drink yang disediakan hotel ini ya guys. Ini area resto untuk umum ya. Waktu itu kami dapat kupon welcome drink, tapi kami kurang tahu ya apakah ini selalu ada atau hanya di waktu-waktu tertentu aja. Tapi asli deh, ini minumannya enak sih. Tehnya tuh ada campuran mix sereh-serehnya gitu guys. Fresh banget deh. Dan ini jadi salah satu poin plus dari hotel ini guys. Lokasinya deket banget sama pusat oleh-oleh Krishna, bener-bener sebelahan jadi cukup jalan kaki aja dari hotel. Cocok banget buat belanja sebelum pulang, atau kalau ada yang kelupaan kebeli pas lagi packing, tinggal kesini aja lagi tanpa harus jauh-jauh. Asli deh, ini praktis banget karena deket pusat oleh-oleh. Dan ini dia area luar hotel saat malam hari.
Penerangan cukup jelas banget, jadi aman dan jelas terlihat. Suasananya juga ramai, karena lokasinya langsung di pinggir jalan utama. Dan info nih guys, karena area parkir hotel itu terbatas, jadi sering penuh ya. Mereka juga udah nyediain tempat parkir di pinggir jalan. Ini aman banget kok, nggak bakalan diderek mobil kalian, karena memang sudah ada kotak area parkir resminya ya. Dan malamnya, kami lanjut ke pasar ikan Kedonganan Jimbaran. Kami mau wisata kuliner malam guys, di daerah Jimbaran. Dan dari hotel ke sini itu sekitar 15 menitan aja. Di sini terkenal murah-murah ya guys, dan aku mau kasih tips sedikit nih buat kalian. Kalau kalian ke Bali dan pengen makan ikan segar sepuasnya, beli ikan dulu di pasar ini, lalu nanti minta dimasak di resto-resto sekitar jalanan Jimbaran, yang letaknya tuh deket banget sama pasar ini. Tapi kalian harus pinter-pinter nawar ya guys, jangan langsung buru-buru transaksi, karena biar nggak langsung kena harga tinggi. Semua ikan dan kerang di sini tuh benar-benar seger banget ya, karena baru turun dari nelayannya. Terus di sini juga ramai banget ya, nggak cuma turis domestik, tapi juga turis asing juga banyak banget belanja di sini. Pedagangnya juga pada bisa bahasa Inggris, jadi mereka udah terbiasa melayani wisatawan. Apalagi harganya murah-murah kan, makanya tempat ini selalu ramai. Lihat deh, banyak banget kan aneka seafoodnya. Kalau ke sini ambil secukupnya aja ya, atau beli secukupnya aja. Karena kalau nggak kayak gitu, bisa kalap kalian. Dan setelah belanja ikan, kami lanjut cari resto buat masakinnya guys. Di sepanjang pantai Jimbaran ini, banyak resto yang menyediakan jasa masak aja. Dan enaknya, kita bisa atur porsi sesuai yang kita mau. Jadi nggak kalap juga makannya. Nah, kami pilih makan di resto New Furama. Ini langganan kami setiap kami kesini guys. Karena menurut kami resto ini masakannya enak ya guys. Oh iya, mereka akan nimbang dulu ikan yang kita bawa sebelum dimasak. Dan kalau kalian nggak mau repot beli ikan sendiri di pasar tadi, kalian juga bisa langsung beli ikan di restonya ya. Cuma tentunya harganya jadi lebih tinggi dibanding beli di pasar. Kalau kalian bawa ikan kayak kami tadi dan cuma perlu jasa masak aja, di sini harga jasa masaknya mulai dari 20 ribuan aja per menu. Menurutku ini murah banget sih, karena kita bisa atur porsi dan jenis masakannya sesuai selera. Waktu itu kami beli cukup banyak ya guys, ada ikan, kerang, udang, dan cumi lalu dimasakin di sini. Totalnya sekitar 250 ribuan aja. Itu udah termasuk ikannya, terus minuman, makanan, dan semua jenis masakan yang kami pilih di sini. Murah banget kan? Dengan harga segitu, kita bisa makan sepuasnya. Tapi kalau kalian nggak mau beli ikan di pasar dan langsung beli di resto, bisa jadi totalnya sampai 500 ribuan ya guys. Ini tergantung seberapa banyak menu masakan yang kalian pilih ya guys. Nah, sebelum cari meja, mereka bakal kasih tisu kecil dengan nomor meja yang sudah ditentukan. Jadi per meja dapat satu tisu dengan nomor mejanya. Rapi banget sih menurutku, dan memudahkan kita untuk tahu duduk di mana. Dan sekarang kami mau cari tempat duduknya guys. Oh iya, saran kami kalau kalian ke Jimbaran ini mending pas sore ya guys. Di sini kalian bisa dapat sunset dan beberapa pemandangan pesawat yang mendarat atau lepas landas. Karena area meja makannya itu ada beberapa yang di pinggir pantai, jadi bener-bener view-nya cakep banget. Awalnya kami mau duduk di area luar sini, tapi karena anginnya cukup kencang, akhirnya kami ambil spot di dalam resto aja. Dan ini dia makanan kami guys. Banyak ya? Percaya nggak? Semua ini cuma 250 ribuan aja. Ikan-ikannya kita beli sekitar 150 ribuan, terus biaya masak dan minumnya cuma sekitar 100 ribuan aja. Hemat banget kan? Dan masakan di sini enak-enak semua guys. Beneran nagih, dan rekomen banget buat kalian yang mau main ke Bali dan pengen pesta seafood tanpa bikin kantong jebol. Dan pas udah kenyang, kami balik lagi ke hotel untuk istirahat. Dan selamat pagi guys. Hari ini kami mau sarapan dulu. Seperti biasa, sebelum masuk area sarapan, kita didata dulu ya. Untuk menu sarapan di sini buffet ya guys. Baru masuk aja, istri langsung notice ada spot mie ayam dan tom yum di sini. Dua menu favorit dia yang gak bakalan dilewatin kalau ke hotel. Jadi langsung semangat banget pas ngeliat ini. Gak cuma itu, makanan berat di sini kami cobain semua ya guys. Ada potato wedges, chicken tim, ikan saus teriyaki, dan pakcoy saus oyster. Semuanya enak banget sih. Dan pastinya ada stand bubur ayam lengkap dengan kondimennya. Kemudian di sini ada beberapa jenis sambal juga ya. Ada sambal terasi, sambal kecombrang, sambal bawang, dan sambal kecap. Lengkap banget deh buat kalian yang suka pedas. Terus di sini juga ada nasi kuning dengan beberapa kondimen pendampingnya ya. Jadi pilihan sarapannya cukup beragam banget di sini.
Dan nggak lupa area rotinya, beragam juga ya. Terus di sini juga ada aneka sereal buat yang nggak mau makanan berat. Dan ada aneka minuman dingin juga ya. Terus di sini juga ada salad buah dan salad sayur, lengkap deh pokoknya. Terakhir, pastinya ada aneka buah segar sebagai dessert atau penutup sarapan. Di sini juga ada jamu dan rosellati, ini favorit istriku banget sih. Pokoknya pilihan makanan di sini tuh variatif banget guys. Dan demikian review sekaligus vlog kami selama menginap di Sovereign Bali Hotel ini guys. Hotel bintang 4 yang lokasinya super dekat dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan menurutku rekomen banget buat kalian yang cari penginapan dekat bandara tapi tetap punya fasilitas lengkap dan pengalaman yang beda dari hotel biasa. Dan semoga video ini bisa jadi referensi buat liburan atau transit kalian di Bali ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, and subscribe ya guys. Siapa tahu langkah kita bertemu di destinasi keren berikutnya. See you guys!